Harus pertama dirujuk ke rumah sakit dulu, dan itu harus sewa ambulan, biayanya 3 juta. Terus setelah itu harus booking hotel 14 hari yang bekerja sama Satgas Covid. Dan itu harganya sekitar 18 juta untuk 14 hari. Saya mau tes ulang gitu, karena itu CT-nya kan tinggi. Saya mau coba tes ulang gitu. Jadi ya saya pengen penasaran aja gitu. Sebenarnya kayak untuk PCR pembanding lah intinya gitu. Tapi mereka kekeh nggak boleh. Terus abis itu ya ibu pokoknya harus ngikutin prosedur. Intinya harus ngikutin prosedur. Saya harus isolasi. Ya udah saya akhirnya give up. Terus bayarlah itu isolasi. Dugaan pemerasan saat karantina terjadi terhadap warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Hasil tes laboratorium para diaspora ini diduga dipalsukan. Modusnya sama, dinyatakan positif kemudian diarahkan isolasi mandiri berbayar dengan biaya puluhan juta rupiah. Video ini curhatan Ngambar Rukmi dan sempat viral di media sosial. Guys, aku minta PCR pembanding itu dari luar gitu kan, tapi mereka nggak kasih, mereka nggak mau. Terus abis itu pas udah debat-debat kan, aku nggak mau ke karantina sebelum dapat PCR pembanding. Akhirnya pas debat gitu ya udah nanti PCR di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet permintaan Ambar buat PCR pembanding juga ditolak. Dia disarankan isolasi mandiri berbayar agar bisa melakukan tes PCR pembanding. Akhirnya ya udah kalau mau PCR pembanding harus ke hotel isolasi yang berbayar sendiri. Carilah hotel yang paling dekat. Waktu itu saya ke sana, lalu saya menyampaikan permintaan saya ingin PCR pembanding, ternyata tidak bisa lagi. Karena nggak bisa tes PCR pembanding, Ambar diam-diam melakukan tes antigen sendiri. Hasilnya negatif. Hasil ini dia berikan ke pihak hotel, tapi juga ditolak dan sempat mendapat ancaman. Saran saya sih ya, daripada maksudnya buat panggilan kayak gini, ibu juga pasti banyak tekanan juga dengan hal-hal kayak gini. Ikutin aja. Bukannya saya mau menjerumuskan itu atau gimana. Saya udah sering banget handle kayak gini. Kemarin kita juga baru riset tahun 2020 yang kayaknya jemput tentara di dalam. Ya, saya kemarin malah minta dijemput sama tentara, malah nggak mau, nggak ada yang jemput sama itu Satgas Covid. Kalau di penjarain nggak apa-apa, saya ngomong aja semuanya Mbak. Yang saya alamin karantina, akhirnya karantinanya nggak ini, saya negatif, dibilangnya positif, segala macam. Saya buka juga semuanya sekalian. Korban bukan hanya satu, Angela juga curhat di media sosial. Anaknya dinyatakan positif COVID-19 dan ia terpaksa mengeluarkan uang 17,6 juta rupiah untuk isolasi mandiri berbayar. Angela sempat meminta tes PCR pembanding, namun ditolak pihak hotel dengan berbagai alasan. Dokumen hasil PCR pun penuh kejanggalan. Anaknya disebut perempuan, padahal dia adalah laki-laki. Keanehan terjadi ketika memeriksakan anaknya di lab yang berbeda. Hasilnya dia nggak ditemukan antibodi bahwa dia pernah positif COVID-19. Setelah hari ke-14 dia keluar, saya kan penasaran ya Mas ya. Ini beneran nggak sih anak saya kenapa enggak sih gitu kan. Terus 2 hari setelah keluar, berarti hari ke-16 ya. Itu saya cek antibodi dia. Ternyata hasilnya 0. Berarti dia, ya saya nggak tahu apa dia nggak membuat antibodi atau apa, tapi ternyata dia nggak punya antibodinya sama sekali gitu. Pemerasan ini juga dialami oleh WNI yang datang dari Australia. Anaknya dinyatakan positif COVID-19 saat masa karantina akan selesai. Saya bilang, Mas boleh dites lagi nggak? Soalnya saya nggak yakin sama hasil ini gitu. Anak saya biasa aja gitu. Dan kalau misalnya anak saya positif, berarti kita semua juga nggak bisa pulang kan harusnya gitu. Tapi kenapa anak saya aja nggak bisa pulang? Kan saya juga pasti bisa aja bawa penyakitnya gitu kan. Dan mereka bilang, oh nggak bisa Pak, katanya tesnya harus yang bekerja sama dengan Satgas Covid, kata mereka. Permintaan tes PCR ulang mulanya ditolak.
Namun setelah menunjukkan berita pemerasan WNI, pihak hotel akhirnya menyetujui tes PCR ulang. Hasilnya mengejutkan. Pengambilan sampel yang dilakukan pada hari yang sama menyatakan hasil yang berbeda. Anaknya dinyatakan negatif dari COVID-19. Benar positif gitu ya. Mereka kan nggak harus, nggak berani lah masa datang gitu ya, rombongan ke yang positif gitu. Harusnya mereka bisa telepon atau apa, tapi saya lihat kayak ada yang janggal aja ini kayaknya. Korban lainnya adalah warga negara Indonesia dari Prancis. Ia dinyatakan positif setelah tes PCR di hotel yang disewa untuk karantina. Semuanya mereka tertawa karena saya bilang ini ada permainan, Kak. Saya bilang gitu ya, Pak. Ada permainan apa? Kok bisa dari positif ke negatif terus nggak bisa mengajukan banding, langsung dirujuk ke Gronasia. Diam-diam, korban menjalani tes PCR mandiri. Hasilnya korban dinyatakan negatif dari COVID-19. Dan anehnya tes tersebut dilakukan di lab yang sama saat korban dinyatakan positif sehari sebelumnya. Kata dokter, ya mungkin ada 3 kemungkinan, Bu, katanya. Yang satu mungkin ada kebohongan hasil, kedua mungkin ada laboratorium yang salah, ketiga ya mungkin virus yang masuk ke ibu belum benar-benar menyerang, makanya nggak ada gejala. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ia menindaklanjuti laporan pemerasan ini. Ya, saya rasa kita semua berkomitmen ya Mbak Nanaya bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di masa pandemi ini, karena ini adalah urusan kita bersama, ini adalah urusan bangsa yang artinya tidak boleh dimanfaatkan. Tentunya dengan adanya laporan-laporan seperti ini pasti akan kami tindak lanjuti. Di sini saya tegaskan, saya jelaskan bahwa implementasi di lapangan seperti pengambilan swab PCR, ambulans, dan kemudian pengawasan atau tidak mengizinkan WNA-WNI yang dikarantina untuk mendapatkan tes pembanding itu bukan dari BNPB. Jadi ini penting buat kita untuk menjelaskan duduk masalahnya seperti apa. Sehingga mungkin opini publik yang menggiring seakan-akan BNPB yang melakukan PCR test itu perlu kita klarifikasi bahwa itu tidak benar.